Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jaringan internet di rumah saya tidak begitu bagus, tidak begitu bersahabat. Apa karena saya tinggal di Aceh Besar, karena acaranya di Kota Banda Aceh, sehingga jaringannya terputus di Kurung Aceh. Baik, ini saya lihat ada banyak, ada Buleman, ada Alkaf, banyak sahabat-sahabat. Terus terang saya mengucapkan selamat kepada Bang Murizal, Bapak Sadri Ondang Jaya, Bandar Publishing, yang telah mengambil inisiatif mendokumentasikan salah seorang tokoh di Aceh, yaitu Pak Imam Suja. Secara pribadi saya belum pernah berjumpa dengan beliau, dan tetapi sebagai tokoh saya sering mendengar nama beliau, apalagi dalam lingkungan kemuhammadiyahan. Setahu saya beliau tokoh Muhammadiyah dan juga salah satu aktivis yang paling disegani di Aceh. Tidak hanya di Aceh, saya rasa juga di pusat. Nah, ini mungkin darah beliau nih darah seorang pejuang. Saya rasa bukunya telah disajikan dengan cukup baik tentang biografi almarhum ini, dan kehidupan beliau pun sangat luar biasa. Seorang intelektual, dai, aktivis, tokoh perdamaian. Jadi ini merupakan sosok yang saya duga susah dicari tandingannya di Aceh. Jadi Pak Muklis kalau mau ambil tokoh sebagai iktibar, nah ini Pak Imam Suja bisa jadi tokoh, bisa menjadi inspirator. Jadi beliau sampai di ujung hidupnya tetap mengabdi kepada umatnya. Nah, saya mungkin akan sedikit cerita, saya ambil waktu mungkin sekitar 3,5 menit ke depan. Ada satu karakter dari tokoh Aceh generasi aktivis 80-an. Nah, karakter ini yang tidak dimiliki oleh aktivis atau gerakan yang 90-an ke atas. Misalnya sampai ke 2000 nggak dimiliki. Apa yang mau saya tekankan, tokoh-tokoh tahun 70-an, 60-an itu memiliki common enemy yang sama. Jadi tadi Pak Adli sudah menceritakan tentang bagaimana mereka berjuang di tengah tekanan Orde Baru, kemudian ada azas tunggal, kemudian NKK, BKK, banyak. Jadi dibandingkan dengan aktivis tahun 2000-an ke atas, mungkin dinamikanya berbeda dan tekanannya juga berbeda. Sehingga beberapa aktivis, saya juga kenal beberapa aktivis selain almarhum yang mereka dulu bergabung di PII, kemudian ada yang harus meninggalkan Aceh, atau macam-macam lah dinamika kehidupan mereka karena mereka berhadapan dengan pemerintah waktu itu yang katanya waktu itu pada era Orde Baru begitu represif. Nah, sosok Pak Imam dengan beliau tokoh gerakan keagamaan, sebagai tokoh dakwah, kemudian juga beliau sebagai seorang saksi hidup perjalanan perdamaian di Aceh. Nah, ini susah dicari sosok yang seperti ini. Ada yang misalnya dia intelektual, aktivis, tapi dia berada di Menara Gading, susah dijumpai, susah disentuh oleh masyarakat bawah. Ada juga mereka yang dari sosok agamawan, tetapi demikian juga mereka sudah dimiliki oleh satu kelompok tertentu sehingga juga tidak bisa dijadikan milik bersama tokoh tersebut. Nah, kehadiran almarhum ini Pak Imam Suja dengan beliau bisa berdiplomasi amat luar biasa di Betawi, di Jakarta, kemudian ketokohan beliau di Aceh, kemudian beliau juga menulis, di samping itu membuka penerbitan. Jadi ini yang saya rasa perlu di cloning Pak Muklis, perlu di cloning. Jadi perlu dicari cloning seperti beliau. Nama beliau sudah lama saya dengar semenjak saya di Kurung Mane, karena saya asal Kurung Mane. Kemudian di Jogja juga saya dengar
dari beberapa teman-teman yang konon, karena dulu kan kami angkatan 98 ini. Jadi 98 itu kan 97 ributnya antara PDIP dengan P3 dulu. Kemudian bagaimana P3 bergabung dengan PDIP untuk menghadang Golkar. Itu dinamikanya sampai Pak Harto jatuh pada 21 Mei. Jadi kita tahu betul beberapa aktivis, beberapa tokoh Aceh yang sangat berjasa. Dan tadi sudah diceritakan oleh Pak Adli bahwasanya beliau itu juga terlibat dalam proses perdamaian. Nah, cerita-cerita seperti ini Pak Mukhlis harus didokumentasi, dan alhamdulillah sudah didokumentasi. Juga harus diceritakan kepada generasi berikutnya supaya tidak ada gap cerita. Jadi tidak ada nanti hanya kelompok A yang berperan dalam sejarah perjuangan bangsa Aceh ini. Banyak tokoh-tokoh yang mereka itu jarang tersentuh oleh dan jarang diketahui. Artinya dia tidak populer karena bukan dari gerakan A atau gerakan B. Tapi Pak Imam ini, saya tidak mau menyebutkan ada tokoh-tokoh lain karena ini sangat sensitif kita sekarang bicara pada 15 Agustus. Jadi keterlibatan beliau itu tidak hanya pada level diplomasi, tapi juga pada level bawah. Nah, ini yang susah dicari, orang yang mau turun ke bawah, mau berada di depan masa, mau menciptakan sebuah kondisi yang stabil bagi Aceh. Ini susah dicari. Saya kalau di Aceh itu kalau dihitung mungkin tidak sampai 5 orang seperti itu. Jadi ini orang-orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi saya rasa buku itu yang saya tangkap, karena saya dikasih buku itu oleh Pak Dir Bandar pada saat buku itu sudah dicetak. Itu yang saya rasakan. Nah, pesan saya, ini saya sekarang udah ngomong 7 menit 27 detik, 3 menit lagi. Jadi pesan saya kepada Pak Dir Bandar ini supaya semakin gencar untuk mempublikasikan tokoh-tokoh, kalau kita dalam bahasa sederhana ini tokoh-tokoh yang perlu diketahui oleh orang. Meskipun dia di daerah tingkat 2, tidak kemudian hanya mendokumentasikan kisah elit, kisah-kisah tokoh-tokoh besar, kemudian dengan kisah tersebut Bapak itu bisa dianggap sebagai tokoh perdamaian. Ternyata di Aceh itu ada banyak tokoh yang sangat luar biasa, termasuk yang sedang menyetir mobil itu. Yang sedang menyetir mobil itu juga salah satu tokoh yang terlibat di dalam perdamaian di Aceh. Kemudian beliau banyak tahu tentang bagaimana kisah di balik cerita-cerita perdamaian di Aceh. Jadi proses mendokumentasi ini penting untuk generasi berikutnya. Nah, poin terakhir dari launching buku ini, saya juga mengucapkan selamat. Nah, tradisi menulis buku ini saya tidak bicara pada dataran saya sebagai penulis ya, tapi sebagai pembaca. Tradisi menulis di buku, terutama biografi di Aceh itu sudah sangat banyak. Saya lihat Bandar juga menerbitkan beberapa buku guru, kalau tidak salah saya. Ada juga tokoh utuh ya Pak Dir ya. Nah, ini Pak Dir, kalau bisa ke depan ini buku ini kalau bisa itu dikompilasi, bukan dikompilasi jadi buku besar, tetapi dibuat seperti, saya nggak bilang komik Pak Dir, tapi seperti semacam cerita-cerita pendek yang itu ada komik-komiknya, ada cerita-cerita gambar-gambar tuh, supaya lebih dekat dengan generasi milenial, jadi mereka kenal. Nah, ini pesan khusus buat Pak Dir. Jadi saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Dir. Ini saya sudah menuju ke 10 menit kurang dari 60 berapa detik nih? 20 detik. Demikian saya rasa. Jangan, nanti saya tidak hobi mengkritik buku orang. Jadi saya sudah lupa bagaimana mengkritik buku orang, karena saya bukan seorang pengkritik, saya itu penikmat. Jadi setiap ada buku baru itu saya nikmati, nggak sempat saya kritik, lupa saya mengkritik buku orang. Yang jelas kalau Bang Murizal nulis buku, beliau itu, mana beliau ini? Nggak,
online ya. Beliau itu adalah saya nobatkan tanggal 15 Agustus 2020 sebagai Ensiklopedia Aceh Berjalan. Ini saya sudah udah lupa cara mengkritik orang saya. Udah lupa cara ini orang saya lupa. Jadi yang jelas kalau di Aceh ditanya siapa ensiklopedia berjalan di Aceh, Pak Murizal Hamzah lah. Beliau itu punya data, punya fakta, punya sejarah, dan beliau bukunya siapa tuh Pak tentang almarhum Santiro. Yang kedua, saya dengar juga Pak Sadri Ondang Jaya sedang menulis buku tentang dirinya sendiri itu. Kebetulan ya saya juga menulis untuk beliau sebagai tokoh dari Singkil, dan Singkil juga merupakan kampung ke halaman saya ketiga. Saya tulis sedikit banyak tentang Pak Sadri Ondang Jaya, tentang beliau ke Singkilan dan ke Gostel. Gostel itu Gosong Telaga, Pak Dir. Saya sudah pernah ke rumah beliau. Jadi dua penulis ini pun penulis yang saya rasa sudah punya jam terbang, meskipun Pak Sadri sekarang sebagai guru di Gostel. Gostel itu adalah singkatan dari Gosong Telaga. Jadi Pak Dir harus ke sana. Jangan hanya terima buku saja, nggak pernah ke rumah penulisnya. Ya, jadi saya rasa saya terus terang kalau Bang Murizal itu beliau tahu banyak dan banyak tahu tentang data dan fakta yang beliau kumpulkan, dan kami juga merasa terbantu dengan sosok Bang Murizal Hamzah. Demikian Pak Dir, saya rasa sudah jam 9:11. Saya mau pulang kampung sebentar lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.